Hai, halo, assalamualaikum. Kali ini aku membuat saus merah merona. Yuk dicek bahan-bahannya. Nah, ini dia bahan-bahannya. Di sini sudah ada paprika, cabai, bawang putih, bawang bombay, gula pasir, garam, saus tiram, dan tomat. Nah, ayo mari sekarang aku sebutin satu persatu. Bahan-bahannya di sini sudah ada setengah kilo atau 500 gram cabai merah besar dan kecil. Lalu ada 1 kilo paprika merah, setengah kilo tomat, 50 gram bawang putih, 250 gram bawang bombay, 50 gram gula pasir, 15 gram garam, 25 gram saus tiram. Ayo, mari kita mulai. Sekarang ini sudah ada blender. Kemudian aku akan potong-potong paprika dan semua bahan-bahan ini aku masukkan ke dalam blenderan ini. Di sini aku punya blenderan seperti ini nih. Ini tuh pas buat isi, ini muat banyak isinya ya teman-teman. Nah, sekarang aku mau potong-potong paprikanya. Potong-potong paprika suka-suka kita lah ya, karena ini kan nanti akan dihaluskan, jadi nggak peduli mau potong seperti apa, yang penting terpotong saja supaya nanti jika di blender tidak nyangkut-nyangkut di blenderan begitu. Ayo sekarang aku akan masukkan ke dalam blenderan. Setelah paprika masuk ke dalam blenderan, begitu juga tomat kita akan potong-potong, akan aku masukkan juga ke dalam blenderan. Nah, tomat sudah dipotong-potong, ayo mari kita campur di dalam cabai, masuk ke dalam blenderan semuanya. Bahan-bahan aku masukkan ke dalam sini ya teman-teman untuk kita blender. Ayo mari kita blender. Ayo kita mulai. On kan blendernya. Nah, ini aku sudah campur cabai, bawang bombay, bawang putih, semuanya masuk ke dalam supaya tuh halusnya sama. Nah, si blenderan ini tuh muatnya banyak ya teman-teman, bisa sampai 2 liter ini blenderannya, jadi lebih gampang. Tapi dengan cara menyicil, setelah bahan yang lain halus lalu kemudian bahan yang lain dimasukkan lagi begitu teman-teman. Kalau sekaligus tentu tidak muat ya, karena jumlahnya cukup banyak juga tadi kan, 1 kilo, setengah kilo, seperempat begitu kan, tambah banyak. Jadi setelah bahan yang lain halus, masukkan lagi bahan yang lainnya, begitu seterusnya teman-teman, sampai semua bahan masuk dan di blender sekaligus sampai halus seperti ini nih. Kita matikan deh blenderannya. Dan dengan hasil seperti ini, aku akan taruh di dalam kuali. Ayo mari taruh di dalam kuali untuk kita masak. Nah, ini dia kuali favorit sudah siap. Tuangkan blenderan cabai dan macam-macamnya ke dalam kuali seperti ini. Nah, sekarang cabai halusnya sudah aku didihkan seperti ini nih. Kemudian aku diamkan aku masak nih selama 30 menit saja teman-teman. Lalu aku diamkan dulu ya, sampai menunggu 30 menit. Mari kita cek setelah 30 menit, ini dia hasilnya, menyusut airnya sedikit ya teman-teman. Kemudian kita matikan api. Setelah itu kemudian aku ambil saringan, akan aku saring. Nah, ini dia saringannya, aku saring sekarang, aku masukkan sendok demi sendok. Kira-kira jangan terlalu penuh lah ya teman-teman menyaringnya. Kira-kira 3 sendok masukkan, kemudian aku keluarkan supaya si sausnya ini keluar dari saringan. Nah, kira-kira segini teman-teman. Lalu aku ambil alat bantu, ini sendokan yang melengkung, aku tekan-tekan seperti ini supaya si sausnya keluar tuh ke bawah kan ya, turun ke bawah tuh kelihatan kan saus sari-sari dari macam-macam bahan ini akan turun. Caranya dengan kita tekan-tekan, kita ules-ules tuh. Nah, seperti ini, bagaimana cara pun supaya sausnya turun ke saringan atau ke penampungan ya. Nah, seperti itu tuh caraku, digencet-gencet supaya sausnya tuh keluar, memisahkan diri dari si ampas-ampas ini. Sekarang aku pisahkan ampasnya, kemudian aku lanjutkan untuk menyaring dengan cara ini seterusnya sampai semua bahan habis. Dan seperti itulah kira-kira tuh kan netesnya ya. Dan akhirnya selesai menyaring-nyaring, kemudian aku akan masak sampai airnya
agak sedikit surut begitu, seperti layaknya saus biasa begitu. Sekarang aku tuang ke dalam panci untuk aku masak. Lalu kita tambahkan garam, kemudian gula pasir, lalu saus tiram. Lalu kita aduk-aduk untuk mencampur semua supaya rata begitu. Aduk-aduk sampai airnya menyusut seperti ini dan teksturnya tuh seperti layaknya pada saus-saus atau saus seperti pada umumnya begitu teman-teman. Jadi tidak terlalu kental, tidak juga terlalu encer ya. Nah, contohnya seperti itu tuh. Nah, seperti ini ya. Jadi kita diangkat masih bisa menetes begitu. Kalau terlalu kental nanti kan kalau kita misalnya taruh di botol begitu tidak akan keluar ya teman-teman. Jadi sebaiknya seperti ini saja tuh ya. Kekentalannya seperti ini nih. Nah, tuh sudah meletup-meletup. Kemudian aku akan tambahkan cuka. Di sini aku menggunakan cuka apel ya teman-teman. Nah, aku siapkan sendok nih, aku tuang cukanya. Kira-kira suka-suka kalian lah mau seasem apa ya. Di sini aku cuma memakai 2 sendok saja, 2 sendok makan cuka apel. Jika tidak ada cuka apel, cuka beras pun boleh ya teman-teman. Jadi ambillah cuka yang kira-kira tuh sehat begitu ya teman-teman. Kita aduk-aduk seperti ini nih supaya cukanya merata. Kemudian aku matikan deh apinya. Nah, sudah selesai seperti ini. Aku akan dinginkan. Kemudian tuh masih meletup karena masih panas tuh bawah kompornya ya. Sekarang aku akan pindahkan ke wadah supaya tidak dipanci terus biar cepat dingin begitu. Nah, seperti ini aku masukkan ke dalam ya gelas lah supaya nanti menuang ke botolnya lebih gampang. Nah, sekarang sudah aku pindahkan itu kepenuhan, jadi aku ke wadah lain lagi yaitu di mangkok seperti ini nih. Tuh kan jadi deh saus merah meronaknya seperti ini ya teman-teman, tanpa bahan tambahan yang lainnya, hanya cabai, paprika, tomat, bawang putih, bombay begitu dan bahan-bahan yang lainnya. Sudah cukup, tidak perlu harus pakai perasa-rasa yang lainnya. Tapi jika kalian suka bolehlah pakai penyedap ya, terserah kalian sih. Nah, sekarang kan sudah dingin, aku akan masukkan nih ke dalam botol ini, botol Tupperware lah, promosi Tupperware begitu kan ada tutupnya supaya nanti jika kita gunakan tuh lebih mudah untuk mengeluarkan, diaplikasikan ke makanan kita begitu. Nah, sekarang aku sudah isi ke dalam botol, kemudian aku tutup nih, yang ada tutupnya seperti ini kan ya. Klik ada tutup kecilnya supaya tidak usah membuka tutup yang ini. Jadi kita pas-paskan tuh di antara pembatas itu, kemudian kita tekan kanan kiri semuanya, pokoknya sekencang mungkin, jangan sampai. Nah, lalu setelah semua kencang dibuka sedikit supaya membuang udaranya yang di dalam terkunci. Kemudian sudah deh rapi, kita simpan di kulkas. Nah, sekarang saus merah meronaknya sudah jadi teman-teman, tuh kan seperti ini ya. Ini tuh tanpa tambahan sagu atau kanji atau maizena ya. Ini benar-benar asli dari bahan-bahan itu tadi. Nah, sekarang aku akan tambahkan di atas makanan seperti ini nih. Aku hanya punya tahu rebus dan timun. Aku tambahkan ya teman-teman. Dan sekarang aku mau icip-icip ya teman-teman. Nah, aku tusuk dengan garpu. Lengket nih bawahnya. Nah, ini tuh pokoknya jika kalian punya cabai, paprika, bawang bombay, tomat, daripada nanti busuk ya teman-teman, bolehlah dibuat seperti ini nih. Dan aromanya juga sedap teman-teman. Kalau membuat sendiri tidak takut ada pengawet atau apapun ya teman-teman. Pokoknya. Nah, teman-teman, terima kasih sudah nonton.